Baiklah, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya di kelas dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah aspek manajemen. Untuk aspek manajemen ini yang pertama akan kita lihat adalah manajemen umum. Nah, manajemen menurut James Ive Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Itu adalah manajemen menurut James Ive Stoner. Sedangkan fungsi-fungsi manajemen tentunya masih ingat semuanya. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan di sini adalah proses menentukan area yang akan ditempuh dan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perencanaan ini adalah tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan di masa yang akan datang. Itu perencanaan. Lalu yang kedua, fungsi dari manajemen adalah pengorganisasian atau organizing. Organizing di sini adalah proses pengelompokan kegiatan-kegiatan pekerjaan dalam unit-unit yang ada di dalam organisasi. Dan organisasi ini adalah alat untuk mencapai perencanaan. Lalu yang ketiga, fungsi manajemen adalah pelaksanaan atau actuating. Proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Ya, jadi ini adalah actuating. Ya, terus yang keempat, pengawasan atau controlling. Proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jadi controlling ini untuk mengontrol, mengukur, mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan rencana atau tujuan awal atau tidak. Kalau tidak, tentunya setelah evaluasi akan disesuaikan kembali. Penjelasannya pendekatan dalam pembuatan perencanaan bisa menggunakan pendekatan atas bawah atau top down. Pendekatan perencanaan dimulai dari tingkatan hierarkis paling tinggi menuju ke bawah. Jadi di sini ide-ide atas rencana itu dimulai dari pimpinan perusahaan, ya, lalu didorong ke bawah untuk dilaksanakan. Lalu pendekatan bawah atas, bottom up. Pendekatan perencanaan yang dimulai dari tingkatan hierarkis paling rendah menuju ke atas, atau pendekatan gabungan, ya, campuran antara pendekatan top down dan bottom up. Yang ketiga, pendekatan kelompok. Jadi menggunakan kelompok yang ada dalam organisasi untuk membuat perencanaan, masukan dan lain sebagainya dari kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi. Lalu fungsi perencanaan merupakan penerjemah kebijakan umum, merupakan perkiraan yang bersifat ramalan. Jadi rencana ini tentunya sesuatu yang akan dituju di masa yang akan datang, artinya belum terjadi. Dan ini makanya perencanaan itu bersifat ramalan. Berfungsi ekonomi, memastikan suatu kegiatan, alat koordinasi dan alat atau sarana dalam melakukan pengawasan. Itu untuk perencanaan. Lalu yang kedua, pengorganisasian. Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan organisasi agar sesuai dengan visi dan misinya. Yang kedua, membagi kerja ke dalam aktivitas yang secara logis dan memadai dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ketiga, mengkombinasi pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam suatu kegiatan yang harmonis, dan memantau efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Lalu penggerakan atau actuating tadi, fungsi penggerakan dalam manajemen antara mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam organisasi supaya bersedia menjadi pengikut, membuat orang-orang suka mengerjakan tugas dengan baik, mendapatkan, memelihara dan memupuk kesetiaan pada pimpinan tugas organisasi tempat mereka bekerja, menanamkan, memelihara dan memupuk rasa tanggung jawab orang-orang terhadap Tuhan, negara dan masyarakat. Ini penggerakan.
Lalu yang terakhir fungsi manajemen adalah pengendalian atau controlling. Fungsi pokok pengendalian antara lain meliputi yang pertama mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di organisasi, memperbaiki berbagai penyimpangan yang terjadi, mendinamisasikan organisasi dan mempertebal rasa tanggung jawab. Nah, ini untuk pengendalian. Jadi itu untuk aspek manajemen umum ya. Sekarang kita masuk ke aspek manajemen pembangunan proyek. Nah, manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan proyek yang efisien. Nah, kalau proyek di sini sifatnya kan sekali jalan ya. Jadi manajemennya ini setelah proyeknya selesai tentu manajemennya juga selesai. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau kegiatan proyek dan penggunaan sumber daya agar secara fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Jadi ini untuk manajemen pembangunan proyek. Tahapan manajemen pembangunan proyek. Yang pertama, rencana proyek. Jadi tahapannya yang pertama adalah rencana proyek, perencanaan proyek. Jadi rencana proyek menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Mengapa dan bagaimana. Dalam melaksanakan proyek perlu dianalisis rencana kerja meliputi jenis pekerjaannya apa, waktu penyelesaiannya berapa lama, tenaga pelaksananya siapa saja, peralatan yang digunakan apa saja, dan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah proyek. Nah, rencana proyek yang baik meliputi penetapan tujuan, mendefinisikan proyek, mencantumkan langkah utama untuk dilakukan, ya, jadwal waktu penyelesaian proyek, analisis biaya atau manfaat dari proyek, uraian mengenai sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek. Nah, ini adalah rencana proyek yang baik. Nah, penjadwalan proyek. Jadwal proyek adalah menentukan aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu di mana mereka harus dimunculkan. Nah, ini ada contoh tabel gitu ya. Jadwal pelaksanaan proyek, nomor, aktivitas, periodenya. Anggaplah periodenya ada ini 6 bulan nih proyek pembangunan. Contohnya pembangunan perumahan. Aktivitas yang pertama sekali tentu adalah menggali apa? Menggali tanah gitu ya. Mungkin menggali tanah bisa dilaksanakan di bulan Januari, di minggu pertama, minggu kedua, ini menggali dulu. Gali tanah untuk apa? Untuk pondasi. Setelah tanah telah digali, tentunya melakukan pemasangan pondasi. Pemasangan pondasi mungkin dilakukan setelah menggali selesai. Artinya bisa setelah menggali setelah penggalian selesai di satu tahap gitu ya, lalu pemasangan pondasi. Jadi mungkin minggu pertama tadi menggali, minggu kedua mulai memasang pondasi. Jadi minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat mulai memasang pondasi untuk perumahan yang akan dibangun. Lalu bulan Februari setelah pondasi terpasang tentunya dapat dilaksanakan pemasangan tembok, pembangunan tembok. Jadi setelah pondasi selesai, ya tembok dapat dipasang. Anggaplah tembok dibangun di bulan apa? Di bulan Februari, 1 bulan. Februari. Kalau perumahannya banyak, mungkin Februari, Maret itu sudah mulai pemasangan tembok. Setelah tembok terpasang, pemasangan instalasi air, ya, atau PDAM gitu ya. Ini bisa berbarengan ya, setelah tembok terpasang langsung bisa mungkin setel instalasi air ya, atau setelah tembok selesai baru pasang instalasi air. Nah, setelah tembok dipasang selesai, lalu pemasangan instalasi air juga sudah dilaksanakan, lalu lanjut ke pemasangan atap. Atap mungkin bisa dilaksanakan di bulan April ya, April. Lalu pengerjaan pemasangan listrik. Jadi pada saat pemasangan atap mungkin pemasangan listrik juga bisa dilaksanakan. Lalu setelah itu selesai semua baru masuk ke pemasangan lantai ya di bulan Mei.
Lalu pengecatan berbarengan dengan pemasangan lantai karena tembok kan sudah dipasang, tentunya sudah selesai, sudah bisa dicat. Lalu bulan Juni penyerahan kunci rumah kepada pembeli rumah tersebut. Jadi seperti itu penjadwalan proyek. Nah, proyek di sini diusahakan pengerjaan tepat waktu ya, pengerjaan tepat waktu. Tujuannya itu apa? Untuk menghindari pembengkakan biaya. Kalau seandainya proyek ini tidak selesai tepat waktu, tentunya biaya tenaga kerja tetap harus dibayar dan lain sebagainya, sehingga biaya tentunya akan melebihi anggaran yang telah ditetapkan di awal dan artinya tidak efisien. Jadi seperti itu untuk penjadwalan proyek. Tahapan manajemen proyek setelah melakukan penjadwalan proyek, dalam pelaksanaannya tentunya proyek harus dilakukan pengawasan ya, Mengawasi atau mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai tepat waktu. Pengawasan meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas dan anggaran sehingga proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan pengeluaran yang dilakukan itu efektif dan efisien. Lalu manajemen dalam operasi. Nah, manajemen dalam operasi ini mempelajari bentuk-bentuk organisasi. Bentuk organisasi disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan. Beberapa jenis bentuk organisasi yang umum ya itu dapat ditinjau dari jumlah pimpinan puncak ya. Itu dapat dibedakan. Yang pertama, organisasi memiliki pimpinan puncak 1 orang, contohnya perusahaan perorangan ya. Jadi pimpinan puncaknya hanya 1 orang. Yang kedua, organisasi mempunyai pimpinan puncak lebih dari 1 orang atau dewan direksi, contohnya perseroan terbatas PT gitu ya. Jadi pimpinan puncaknya lebih dari 1 orang, ada namanya presiden direktur, wakil presiden direktur dan sebagainya, atau firma atau persekutuan yang pemilik perusahaannya lebih dari 1 orang, seperti itu. Manajemen dalam operasi, bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenangnya. Ada organisasi lini, garis atau lini. Organisasi memiliki hubungan wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua, organisasi staf. Organisasi memiliki hubungan wewenang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Organisasi fungsional adalah organisasi yang memiliki hubungan wewenang yang memberikan kepada seseorang atau departemen untuk mengambil keputusan mengenai hal-hal yang bersifat yang berada di departemen yang lain. Nah, ini bentuk organisasi lini. Ya. Jadi direktur yang di atasnya ada contohnya direktur, di bawahnya direktur, di bawah direktur ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ya di bawah manajemen keuangan ada kepala bagian, begitu juga di bawah manajemen pemasaran ada kepala bagian. Jadi tanggung jawab di sini garis wewenang tentunya dari direktur ke manajer keuangan, dari direktur ke manajemen pemasaran, lalu manajer keuangan ke kabak-kabak gitu ya. Begitu juga sebaliknya dari kabak ke manajer keuangan, lalu manajer keuangan ke direktur dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu bentuk organisasi lini. Di sini ya berikutnya ada organisasi staf. Ya, contohnya nih di kantor ada manajer kantor. Manajer kantor membawahi bagian administrasi, bagian persuratan, bagian penerbitan, lalu bagian-bagian juga membawahi bagian-bagian yang ada di bawahnya, yaitu mungkin bagian arsip, bagian hubungan masyarakat, bagian perencanaan, distribusi dan sebagainya. Nah, di sini ada fungsi staf ya yang memberikan masukan baik kepada manajer kantor maupun manajer-manajer yang ada di bawahnya. Jadi ini organisasi staf. Lalu organisasi lini dan staf ya. Jadi ini campuran antara organisasi lini dan organisasi staf ya. Nah, organisasi garis dan staf atau lini dan staf ini contohnya. Yang pertama direktur, di bawah direktur ada staf riset gitu ya, juga ada staf hukum. Lalu di bawahnya lagi ada kepala bagian. Ya. Jadi bagian riset bertanggung jawab langsung kepada direktur, bagian hukum juga bertanggung jawab langsung kepada direktur. Begitu juga kepala bagian bertanggung jawab langsung kepada direktur. Ya, riset dan hukum di sini sifatnya lebih kepada apa? Ini masuk dalam kategori konsultan ya. Jadi mereka memberikan masukan kepada direktur maupun masukan kepada kepala bagian yang ada di bawahnya. Seperti itu. Lalu berikutnya organisasi fungsional. Ini contoh organisasi fungsional.
Contohnya yang paling atas ada direktur. Di bawah direktur ada kabak produksi, kabak keuangan, kabak pemasaran, kabak perencanaan. Nih. Lalu di bawahnya lagi proyek A, proyek B, proyek C. Jadi kabak produksi di sini membawahi proyek A, juga membawahi proyek B, juga membawahi proyek C. Begitu juga kabak keuangan. Kabak keuangan juga membawahi proyek A, proyek B, proyek C. Kabak pemasaran membawahi proyek A, membawahi proyek B, membawahi proyek C. Kabak perencanaan juga membawahi proyek A, B, dan C. Jadi seperti ini organisasi fungsional. Manajemen dalam operasi meliputi manajemen sumber daya manusia. Jadi manajemen sumber daya manusia adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kebijakan, prosedur, dan praktik bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimulai dari yang kedua, setelah manajemen sumber daya manusia, yang kedua adalah analisis jabatan. Analisis jabatan adalah suatu proses untuk mempelajari dan mengumpulkan berbagai informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan. Itu analisis jabatan. Nah, jadi kita lihat ini skema analisis jabatan. Analisis jabatan, setelah analisis jabatan dibuat, lalu dibuatlah uraian jabatan. Lalu persyaratan jabatan, ya, uraian jabatannya apa saja lain sebagainya. Lalu bidang-bidang apa saja yang membutuhkan orang-orang untuk mengisi jabatan. Lalu syarat untuk mengisi jabatan tersebut apa saja. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu disusun baru masuk ke perencanaan sumber daya manusia untuk mengisi jabatan-jabatan yang ada di bidang-bidangnya masing-masing tadi. Perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan karyawan. Setelah sumber daya manusia direncanakan, ya, sesuai dengan syarat dan lain sebagainya tadi, mulai dilakukan perencanaan sumber daya manusia. Lalu penarikan karyawan. Lalu seleksi. Ya, tahap selanjutnya pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, keselamatan, dan perencanaan karir dan lain sebagainya. Ini analisis jabatan. Nah, ini penjelasan analisis jabatan. Uraian jabatan memuat hal-hal sebagai berikut. Contohnya identitas jabatan. Identitas jabatannya apa? Apakah direktur, apakah manajer, apakah karyawan bagian A, bagian B, bagian C, jadi seperti itu. Fungsi jabatan, fungsi jabatannya apa saja? Ini harus diuraikan juga di dalam uraian jabatan. Uraian tugas dari jabatan tersebut apa saja? Kalau manajer pemasaran tugasnya apa gitu ya. Wewenang dari jabatan tersebut apa saja? Tanggung jawabnya apa saja? Hubungan kerjanya apa saja ya? Apakah dengan antara karyawan dengan karyawan, antara karyawan bagian dengan bagian dan lain sebagainya. Alat dan mesin yang digunakan dalam jabatan tersebut. Apa saja alat mesin yang digunakan dan mesin yang digunakan ya. Serta kondisi kerja di jabatan tersebut apa saja, seperti apa. Nah, ini tentunya diuraikan secara rinci di dalam uraian jabatan. Lalu persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan memuat hal sebagai berikut. Contohnya persyaratan pendidikan. Untuk menduduki jabatan tersebut, pendidikan minimalnya apa saja. Kalau contohnya manajer pemasaran, apakah membutuhkan tenaga pemasar, tenaga pendidikan minimal S1 contohnya seperti itu. Terus apa lagi? Pelatihan apa saja yang pernah diikuti oleh calon pemegang jabatan. Pengalaman, ya. Apakah pemegang jabatan memiliki persyaratan, memiliki pengalaman kerja paling tidak 2 tahun, 1 tahun, 5 tahun gitu ya, jadi terserah gitu ya, jadi seperti itu, tergantung kebutuhan dari jabatan tersebut. Psikologi dari pemegang jabatan dan persyaratan khusus, contohnya mungkin tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, setelah persyaratan jabatan, perencanaan sumber daya manusia adalah suatu kegiatan dilakukan untuk meramal atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis. Perkiraan kebutuhan tenaga kerja diperlukan berdasarkan pertimbangan rencana produksi atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan jenis prestasi yang dijalankan. Setelah suatu organisasi dibentuk, uraian jabatan serta jumlah sumber daya manusia telah direncanakan, maka langkah selanjutnya ini
melakukan pengadaan tenaga kerja, ya, atau procurement. Jadi pengadaan tenaga kerja merupakan upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang tepat untuk memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengadaan tenaga kerja meliputi yang pertama penarikan karyawan atau rekrutmen. Adalah upaya untuk mencari calon karyawan yang memenuhi syarat sehingga dapat diperoleh orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan yang ada. Ya, ini penarikan tenaga kerja. Nah, untuk penarikan tenaga kerja ini caranya apa? Ya, membuka lowongan kerja tentunya. Kalau zaman sekarang kan gampang membuka lowongan kerja, bisa disampaikan dari mulut ke mulut atau dari web perusahaan atau melalui media sosial dan lain sebagainya, iklan dan sebagainya untuk penarikan atau rekrutmen ini. Nah, setelah ada beberapa calon pemegang jabatan ya yang memasukkan mungkin lamaran gitu ya ke perusahaan melalui lowongan kerja yang dibuka oleh perusahaan, maka dilakukanlah seleksi. Seleksi adalah suatu proses untuk memilih atau mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat yang telah ditentukan. Itu seleksi. Untuk seleksi ya mungkin ada berbagai cara yang dilakukan dalam melakukan seleksi. Mungkin tes yang pertama tes administrasi, tes tertulis gitu ya, untuk melihat kemampuan calon pemegang jabatan. Yang kedua mungkin tes wawancara dan lain sebagainya untuk calon pemegang jabatan. Itu proses seleksi. Lalu yang ketiga setelah seleksi adalah melakukan penempatan atau placement atau pencocokan seseorang dengan jabatan yang akan dijabatnya berdasarkan pada kebutuhan jabatan. Jadi di sini penempatan ini tentunya setelah seleksi selesai dilaksanakan, orang tersebut, calon pemegang jabatan tersebut cocoknya ditempatkan di jabatan apa. Jadi seperti itu. Jadi harus cocok, jangan sampai nanti tidak relevan ya antara mungkin pendidikan dengan jabatannya, basic ilmu dengan jabatannya. Jadi harus relevan. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah setelah penempatan jabatan, tentunya penentuan kompensasi. Kompensasi adalah penghargaan atau imbalan yang diterima para tenaga kerja atau karyawan atas kontribusinya dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Kompensasi terdiri dari yang pertama kompensasi finansial, yang terdiri dari upah, gaji, komisi, bonus gitu ya. Ini sifatnya finansial. Yang kedua kompensasi non finansial. Contohnya rasa aman dalam melaksanakan pekerjaan, lalu pengembangan diri, peluang kenaikan gaji, simbol status, pujian dan pengakuan, kenyamanan dalam tugas dan lain sebagainya. Ini untuk kompensasi yang sifatnya non finansial. Berikutnya adalah pengembangan. Pengembangan adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja agar selalu dapat mengikuti perkembangan perusahaan maupun meningkatkan kemampuan kerja, misalnya dalam bentuk pelatihan dan pengembangan. Jadi karyawan itu tetap harus dikembangkan kemampuannya, jangan sampai stagnan ya, jangan sampai stagnan. Jadi dikembangkan kemampuannya dalam melaksanakan pekerjaan, ya tingkatkan wawasannya dengan cara memberikan pelatihan lagi, pengembangan lagi, atau disekolahkan lagi, dididik lagi, sehingga kinerja karyawan jadi semakin bagus, wawasannya semakin luas dan lain sebagainya. Yang keempat adalah integrasi. Integrasi adalah kegiatan rutin perusahaan untuk selalu menyesuaikan program-programnya dengan kepentingan organisasi, pribadi, dan masyarakat serta serikat pekerja. Itu integrasi. Lalu yang kelima pemeliharaan. Pemeliharaan adalah fungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan tenaga kerja yang ada dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan. Ya, jadi harus sering-sering dilakukan. Mungkin ya setahun sekali atau 2 tahun sekali lakukan pengecekan kesehatan karyawan dan lain sebagainya. Ini tujuan untuk apa? Untuk pemeliharaan. Yang keenam pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK adalah fungsi untuk melaksanakan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, bentuk PHK, pemutusan hubungan kerja, contohnya pensiun dini, pensiun sesuai dengan batas umur, mengundurkan diri dan yang dipecat.
gitu ya. Itu termasuk dalam hubungan pemutusan hubungan kerja. Nah, tentunya pemutusan hubungan kerja ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, ya, sehingga tidak menyebabkan polemik di kemudian hari. Jadi demikianlah ya untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Selamat pagi semuanya.